Persiraja ketika itu tim yang sangat ditakuti Pasti. untuk main di kandang Stadion Lampinen Hadi Murtala. Apa yang membuat tim-tim lawan itu ketar-ketir untuk melawan Persiraja? Jadi ketika kita main kalah, untuk ngopi, untuk keluar ngopi aja kita nggak berani. Wow. Jadi kalau saat kita kalah nih di kandang, Ya. itu kita seharian di kamar, sambil evaluasi apa yang udah kita lakukan tadi, kekurangan, kelebihan. Jadi untuk pertandingan selanjutnya kita bisa lebih bagus dari Salam olahraga. Kembali di channel saya Perfecto Channel. Dan pada malam hari ini kita akan mengulas dunia sepak bola. Pada malam-malam kemarinnya kita cerita dengan dunia racing. Karena channel saya bukan hanya mengulas balapan. It's not about race. We talk about the sport and tourism. Dan malam ini sudah hadir di ruangan saya. Selamat datang, Kurniawan, sama-sama Bang. sang legenda Persiraja, atau lebih akrab K16. Boleh sedikit cerita Bang Iwan? K16 itu dan juga merupakan nomor punggung di ketika Anda bermain di Persiraja. Ini awalnya pertama saya berkarir di Persiraja, kebetulan waktu itu bertepatan dengan tanggal 16, mungkin bulan saya lupa, tahunnya 1998. 98. Ya, mungkin di awal itu saya nggak berani pakai karena masih ada senior-senior. Jadi ketika saya udah mulai ke senior, baru saya mulai memakai nomor 16. Sebelumnya nomornya Nah, awal saya masuk saya pakai nomor 2. nomor 2. Nomor 2. Baik Bang Iwan, setahu saya Kurniawan ini juga legenda Persiraja dan perjalanannya sampai saat ini sudah menjadi seorang pelatih di Liga Nusantara, kalau tidak salah di PSLT Lombok Tengah. Lombok Tengah. Dan kembali ke cerita ketika Anda tahun 98 awal-awal di Persiraja, ketika itu saya masih ingat sekilas masih ada sang legenda dan juga almarhum Irwansyah, dan juga ada almarhum sang penjaga gawang atau kiper M. Basir, dan juga ada Ridwan Salam, Tarmizi Karim, dan Anda Tarmizi Rashid, mohon maaf. Dan Anda beruntung saat itu Anda hadir bersama sang legenda Persiraja yang sakut disegani di liga-liga 1 dan liga divisi utama dulunya. Ya, waktu itu divisi utama. Boleh sedikit cerita awal Anda bergabung di Persiraja? Awalnya bergabung, waktu itu kita mau ikut kompetisi di bawah bendera Persiraja. Dulu ada beberapa tim. Kebetulan waktu itu saya bermain di Cakradonya. Ada PS Gelante, ada Podi Raja, ada DC dan beberapa klub lain lah. Jadi selama kompetisi di bawah naungan bendera Persiraja, di situ saya terlihat mungkin dengan beberapa pengamat atau tim seleksi lah waktu itu, tim seleksi untuk bisa masuk ke tim senior Persiraja. Dan alhamdulillah setelah selesai kompetisi saya terpilih untuk ikut seleksi bersama senior yang lain lah. Ada Tarmizi Rashid, almarhum Irwansyah, Ngohlim, almarhum juga sekarang tahun lalu baru meninggal.
dan beberapa senior yang lain lah. Nah, kebetulan waktu itu dengan 3 tahapan seleksi awal, kedua dan ketiga, alhamdulillah saya lolos ke tim dan bisa bergabung dengan abang-abang senior. Dan waktu itu saya pemain termuda saat itu. Berapa usia Kurniawan ketika? Sekitar 18 tahun lah. Masih SMA kelas 2. Kelas 2. Ya. Nah, jadi suatu kebanggaan karena sebelumnya kita kan menonton mereka tuh di pinggir lapangan dan menjadi idola. Ya, jadi ya. Alhamdulillah niat saya, kemauan saya mungkin saya juga bisa bergabung dengan senior sebelum saya kan. Dan terpilih untuk jadi tim Persiraja. Ya. Dari 30 masuk Kurniawan. Masuk saya. Dan paling termuda. Wah, luar biasa. Dan itu masih di kompetisi divisi utama. Ya, kalau sekarang Liga 1-nya. Liga 1-nya. Dulu kita kan sistem kita di sepak bola kita dulu di divisi 3, divisi 2, divisi 1, baru kita divisi utama. Ada Liga Perserikatan, ada cuma waktu itu Galatama. Ya, Galatama. Perserikatan Galatama digabung. Sudah digabung ya? Sudah digabung. Tapi era sebelumnya itu masih terpisah. Masih terpisah. Tapi maksud Kurniawan itu ketika 98 sudah digabung. Sudah digabung. Divisi utama dan Perserikatan. Ya. Udah satu dia kan. Ya. Alhamdulillah Kurniawan masuk dalam tim inti dengan legenda-legenda lainnya Persiraja. Ya. Dan tentunya Persiraja ketika itu tim yang sangat ditakuti. Pasti. Untuk main di kandang Stadion Lampinen Hadi Murtala. Ya. Apa yang membuat tim-tim lawan itu ketar-ketir untuk melawan Persiraja? Jadi sebelum saya bicara tentang tim lawan ya, secara pribadi saya sendiri juga ketika memakai kostum oranye itu masuk ke stadion memang auranya itu memang beda memang. Kita jago mungkin di Tarkam, jago di kampung, tapi ketika kita di dalam tidak siap mental, mungkin lagi bawa bola kita bisa terpijak sendiri. Jadi memang di situ memang auranya memang luar biasa. Aura pejuangnya memang terlihat di situ. Ya, jadi tanpa kita buat atau tanpa kita memang dengan sendirinya ya misalnya jiwa untuk menang itu jadi, besar gitu. Ketika kita bermain tim Perserikatan, nama daerah itu otomatis kita terangkat dan tersanjung. Ketika kita menang, tentu kita mendapat puja dan puji. Pasti. Jadi ketika kita kalah, itu beban mental sendiri untuk Kurniawan merasakan itu. Pasti pernah. Jadi ketika kita main kalah, untuk keluar ngopi aja kita nggak berani. Wow. Jadi kalau saat kita kalah nih di kandang, itu kita seharian di kamar, sambil evaluasi apa yang udah kita lakukan tadi, kekurangan, kelebihan. Jadi untuk pertandingan selanjutnya kita bisa lebih bagus dari pertandingan sebelumnya. Ya mungkin beda di era sekarang ya. Saya lihat di era sekarang main kalah masih sempat foto-foto, foto ini atau apalah. Malah di masa saya, zaman saya itu haram bawa pasangan ke dalam lapangan, walaupun itu istri kita sendiri. Sampai sebegitu kah? Itu di Persiraja. Wow. Itu bahasa kita bilang haram lah, walaupun itu pasangan kita, istri kita yang sah, apalagi pacar. Tapi saya lihat sekarang anak-anak sekarang udah lebih ke media lah. Jadi sepak bolanya bukan lagi tentang skill di situ, bukan lagi tentang mental, tapi tentang mengekspos diri melalui media. Jadi kalau saya lihat persaingannya mungkin agak makanya kalau saya lihat sekarang anak-anak sekarang 1, 2, 3 tahun selesai pindah, bukan selesai main bolanya. Berarti instan beda mungkin di zaman saya aja ya bukan kita mesti mau soin diri atau banggain, tapi ya patut kita banggain gitu ya. Saya mungkin lebih kurang 20 tahun berkompetisi. Dan karena sistemnya yang sudah berganti. Bisa jadi. Ya kalau dulu kita
ada namanya Liga Perserikatan, ada divisi utama, Ya. bahkan ada liga-liga yang di bawah Bondowoso Persiraja. Dia punya liga sendiri, bisa harus wajib mengulirkan turnamen, dan juga divisi PSSI kota, kabupaten kota juga ada menggelar turnamen sendiri untuk melahirkan pemain-pemain yang handal. Dan tadi saya ada menanyakan kepada Kurniawan, jadi menarik sampai saat ini cerita tim-tim lawan itu neraka apabila terjun di Stadion Hadi Murtala. Ya, memang betul. Jadi kok tim-tim luar mau main KC itu mereka berpikiran mungkin satu karena selain jauh, terus mungkin efek juga kondisi daerah kita juga dulu sempat konflik. Nah, mungkin karena situasi itu juga, terus penonton pemain ke-12 yang ke-12 itu yang membuat tim lawan mungkin ketar-ketir. Malah ada beberapa kawan teman saya yang main di luar, kalau mereka tahu jadwal besok main KC, itu ada aja alasan yang memang main cari kartu kuning supaya nggak dibawa KC atau pura-pura sakit. Jadi memang sampai sebegitu takutnya mereka. Jangankan bawa menang, seri aja sulit mereka. Dan ketika itu saya juga menyaksikan euforianya berbeda. Jadi kita menjadi pemain ke-12 itu, jadi penonton itu memberikan semangat kepada pemain-pemain Persiraja, tua dan muda, dan seperti Kurniawan katakan tadi, tim-tim lawan itu mereka kecut untuk bermain, dan mereka tidak pernah merasakan untuk kemenangan, baik tim besar seperti kalau tidak salah Persija dan tim-tim besar lainnya. Dan itu Anda merasakan itu, dan Anda menerus ketika mereka pensiun dari Tarmizi Rashid, Ridwan Salam, dan almarhum dan lain-lainnya yang pensiun, Anda meneruskan itu, dan tangga estafet itu diberikan kapten kepada Anda. Dan di masa-masa sulit itu Anda bertahan. Apa yang membuat Anda bertahan di Persiraja? Satu, dari awal, dari saya kecil, saya punya niat bermain bola, kepingin masuk ke Persiraja. Alhamdulillah niat saya kesampaian. Ketika saya di dalam, saya harus berbuat sebaik mungkin, semampu mungkin. Dalam arti biar pandangan orang, oh saya layak di situ. Nah, jadi enggak ketika saya masuk, saya suka-suka. Nah, terus di situ juga saya pernah senang, pernah sakit. Jadi jangan saat sakit saya ninggalin. Tapi memang saya udah buat sepak bola, ya mungkin banyak kegiatan lain yang saya tinggalkan demi Persiraja tadi. Persiraja. Kan lebih banyak tawaran dari tim-tim luar untuk memikat Anda untuk bermain baik di divisi 1 atau divisi 2. Kenapa Anda tidak tertarik? Ya balik ke tadi, saya pingin apa? Totalitas untuk daerah. Untuk daerah. Walaupun mungkin kebalikannya juga tidak seberapa. Tidak balance gitu. Dan sampai sejauh ini apa yang sudah Anda dapatkan? Anda bergabung dengan ketika itu sampai Anda loyalitas untuk Persiraja. Ya, awalnya mungkin ya banyak omongan yang beredar saat itu kalau saya mau ke Persiraja karena uang. Terus saya dibilang mungkin banyak yang ngomong saya pemain pembangkang, pemain yang nggak bisa diatur. Jadi mungkin karena itu juga buat saya motivasi saya, walaupun dengan keadaan morat-marit Persiraja. Jadi saya mau nampain, saya nggak pernah membalas omongan, tapi saya balas dengan tindakan. Jadi ada beberapa yang sempat bicara ketika lihat saya totalitas, jadi mereka datang mengakui ya dengan bahasa yang luar biasa, yang tadinya kami dengar kamu begini, tapi kami nggak percaya. Jadi itu juga yang buat saya
tetap mau bertahan walaupun dengan kondisi keterbatasan tadi. keterbatasannya. Dan tawaran itu kalau tidak salah saya juga pernah mendengar Anda ditawarkan walaupun hanya sebagai pegawai lepas Ya, di Pemko ya, dan Anda kurang tertarik. betul. Apa benar? Betul. Ya. Ya, ya, kayak saya bilang tadi, sepak bola memang udah Darah daging. ya darah daging lah, bagian dari hidup saya ya. Bagian hidup. Selain kita orang tua dan keluarga, Ya. memang sepak bola menurut saya inilah yang bisa buat saya senang, yang bisa Senang. buat saya bahagia. Ya. Jadi saya menikmati lah. Jadi, Dan mendedikasikan diri totalitas tadi untuk Persiraja. saja Berarti perjuangan Anda, patriot putra daerah, totalitas Anda untuk daerah. untuk daerah. Walaupun banyak orang menganggap saya anak luar Aceh. Luar Aceh. Ya, karena mungkin dari bahasa, dari nama kan. Ya. Terus saya juga kok bicara sama kawan nggak jarang pakai bahasa Aceh. Ya. Ya. Jadi banyak yang anggap saya orang Medan, orang. Oh. Tapi ketika mereka ketemu face to face, Ya. baru mereka Dan tawaran-tawaran dari tim luar juga Anda tolak, dari ada. PSMS, dari Ya. tim-tim lain. Ya, saya sempat juga di Makassar, sempat di PSM hanya beberapa bulan, terus Persimaros, sempat di Aceh Unity juga, Tembilahan. Jadi ya ujungnya juga Kembali ke Aceh. kembali ke Aceh. Dan ini menariknya, dulu Anda pernah satu tim bersama dengan seperti Ridwan Salam, Ya, dengan ada kalau tidak salah dan kemudian Anda sempat bermain dengan sang putra dari Ridwan Salam, Ya. satu tim di Persiraja. Jadi dulu satu tim sama sang ayah, dan ketika ayah pensiun Anda masih bertahan, dan anak Ridwan Salam, Zikri ya, Ridwan. Fitra Ridwan Ya, bermain sama Anda. ya. Dan itu tidak jarang pemain yang saya mendapat seperti Anda ini. Ya, mungkin Iya. ya itu salah satu kebanggaan buat saya. Dalam arti kita pernah main dengan orang tuanya. Ya. Waktu itu senior saya Ridwan Salam. Ya. Dan berapa tahun kemudian, dan saya juga sempat main dengan anak beliau, Fitra Ridwan. Jadi ya kayak Bang Mun bilang tadi, Ya. mungkin nggak semua orang bisa rasain itu. Mungkin karena tadi lah kesabaran saya, terus keseriusan saya di sepak bola. Jadi itu makanya saya dapat merasakan ya berapa generasi lah di situ dalam sepak bola kan. Kurniawan, ini menariknya Anda ulas balik cerita tadi, Anda seorang pemain yang beruntung dalam arti kata Anda ditinggal oleh legenda-legenda Persiraja, dan Anda waktu itu termuda bergabung di tahun 98. Anda bisa merasakan bermain sama Ridwan Salam, Tarmizi Rashid, almarhum Irwansyah, dan juga pemain-pemain lainnya. Dan itu ditinggalkan oleh mereka kepada Anda, dan Anda bisa meneruskan kepada junior-junior. Apa yang Anda rasakan terhadap diri Anda dari yang ditinggalkan oleh legenda-legenda tadi, termasuk yang dari almarhum sendiri? Ya, banyak. Misalnya ketika saya sempat bermain dengan senior, banyak pengalaman yang saya ambil dari mereka. Sehingga ketika saya menjadi senior, apa yang saya dapat kemarin, saya beri ke adik-adik saya bahwa sepak bola ini nggak hanya tentang uang, nggak hanya tentang skill, tapi juga jiwa, mental, dan pantang menyerah. Nah, jadi alhamdulillah selama saya jadi kapten, banyak hal yang positif yang mereka dapat. Ya mungkin Bamun bisa ngeliat sendiri dengan kondisi tim yang seperti itu, kita masih bisa berjuang, masih semangat. Ya mungkin faktor pengalaman tadi saya ambil dan saya kasih ke adik-adik saya bahwa main bola inilah dia. Luar biasa. Dan ini yang menarik. Apa sepak terjang prestasi yang Kurniawan
peroleh setelah Anda bergabung di Persiraja? Ada tahun 2006 saya sempat bawa tim dari divisi 1 ke divisi utama. Waktu itu Persiraja lolos ke divisi utama, yang kayak saya bilang kalau saat ini Liga 1-nya. Kalau tidak salah itu dualisme kepemimpinan PSSI. Nah itu di tahun 2012 kita juga lolos, yang kita main di Jogja. Nah, di situ baru dualisme. Dan ketika itu Persiraja diketuai oleh almarhum Mawardi, wali kota Wali Banda Kota Aceh. Banda Aceh, ya. Dan kita lebih memilih main ke Indonesia Super League. Ada 2 liga. Ada 2 liga memang, saya lupa deh. Dan dua-duanya terhenti. Ya, dua-duanya terhenti di tengah jalan. Kenapa begitu? Mungkin faktor dualisme tadi, ya maksudnya saling menjegal atau semua pengen jadi ketua. Ya, akhirnya sepak bola menjadi korban dan pemain, pelatih. Dan cerita tentang dualisme tadi ini menarik dengan yang baru terjadi kemarin. Bagaimana pendapat mantan Kapten Persiraja dengan batalnya usia 20 main sebagai tuan rumah? Ya, jujur kecewa. Ya, kecewa. Dalam arti kita punya kesempatan untuk memberi motivasi untuk pemain-pemain muda. Itu kan kalau memang jadi kita sebagai tuan rumah, banyak tim dengan pemain-pemain yang berkualitas. Mungkin dari situ kita bisa belajar cara ya tentang menangani tim atau dan lain-lain lah. Tapi dengan dibatalnya kita sebagai tuan rumah, jadi ya sedikit kembali ke sejarah. Dari zamannya Presiden RI pertama Soekarno, kita sudah tidak membolehkan, dan itu ada beberapa kali dan event-event besar juga. Akan kita dengan waktu itu juga prakualifikasi Piala Dunia di Swedia kalau tidak salah, juga kita batal bermain, dan itu sudah dijadikan dalam undang-undang. Dan sampai saat ini saya baca dari media-media masih terus pro dan kontra. Dan yang menariknya, cabang-cabang olahraga lain seperti ada kejuaraan dunia sepeda, velodrome, Israel hadir di Indonesia. Ketika sepak bola itu menjadi bumerang. Bagaimana Bung Kurniawan menanggapinya? Ingin menanggapi, cuman ngeri sedap juga. Ngeri sedap. Dan kembali kepada profesi Bung Kurniawan, Anda pindah jadi pelatih di Liga di Lombok. Dan liganya dihentikan. Liga 3, Liga 2. Pandangan Anda? Pandangan saya miris. Ya, otomatis lapangan pekerjaan kita kan hilang. Nah, kalau bahasa kita berarti balik lagi ke sawah gitu. Kembali ke sawah. Berarti Anda pulang lagi ke Aceh. Balik ke laptop. Balik lagi ke laptop. Dan bagaimana dengan kontrak Anda dan kontrak-kontrak pemain lainnya? Ya selesai. Nah, karena kompetisi nggak dilanjutkan, otomatis kita nggak ada kerjaan. Nah, kita nggak melakukan pekerjaan, dia otomatis kontrak ya langsung dihentikan. Nah, kecuali kalau di situ kesalahan klub, mungkin klub bakal memberi pesangon atau apa. Tapi ini kan karena kejadian kerusuhan, jadi memang dari PSSI-nya sendiri yang hentikan, jadi ya pemain dirugikan. Nah. Dan sedikit mungkin Liga Nusantara. Kalau format dulu itu kan ada liga di bawah Bondan Persiraja, seperti kita cerita tadi, ada juga
kompetisi-kompetisi di kabupaten kota di bawah PSSI. Kalau di Liga Nusantara ini syaratnya cuman bayar daftar 5 juta langsung bisa main. 5 atau 10 tergantung apa. Itu daftar ke PSSI Asprop. Kemudian langsung bisa main di Liga Nusantara. Untuk di lokal di Aceh. Di setiap daerah lah. Setiap daerah. Mudah sekali syaratnya. Jadi saya kalau punya uang daftar tim main. Ketemu kawan di warung kopi mau ikut tim. Daftar. Wow. Jadi pandangan Anda sendiri dengan format sekarang dengan yang dahulu gimana? Saya lebih setuju dengan dahulu. Karena situ memang ada persaingan, pembelajaran, pengkaderan. Jadi ketika dia naik ke level, itu memang sesuai dengan kemampuan yang dia dapat dari awal tadi. Ibarat kita sekolah lah nih. Nggak mungkin dari TK ataupun nggak sekolah langsung kelas 6. Jadi ya seperti itu. Jadi saya lihat sekarang sepak bola kita terlalu dipaksakan. Maksudnya kan walaupun memang itu Liga Nusantara. Tapi setidaknya dibuat juga persaingan. Dalam arti nggak segampang itu kita bisa ikut Liga Nusantara. Walaupun tim itu punya uang, punya banyak uang, punya apalah. Tapi kalau memang tim itu mungkin baru muncul, ya kalau bisa diberi kesempatan lah, maksudnya jangan langsung. Jadi kualitas pemain pun juga kurang kelihatan di situ. Kalau dulu kan kita punya Liga 3. Main dulu di Liga 3. Kualitas bagus, sukses di Liga 3, naik kita satu level ke Liga 2. Begitu juga selanjutnya. Makanya pemain dulu dengan pemain sekarang itu beda. Kualitas, mental, karakter, semuanya lah. Karena pemain sekarang berbayar, berarti dia datang dan pergi. Ya, berarti sekarang pemain instan. Dia kepingin coklat, langsung dapat coklat. Kalau kami dulu kan enggak, kepingin coklat, harus kerja dulu. Caranya apa? Gimana bisa dapat coklat? Harus kerja kita. Di jenjang paling bawah tadi. Jadi begitu kita kerja, kita dapat. Ketika dapat, betul kita jaga ini. Ya, itu perbedaan. Berarti dari segi kuantitas dan kualitasnya lebih oke, perfect tuh kalau bahasa saya, luar biasa. Dan ketika itu Anda bermain, siapa yang mendanai Persiraja untuk pertama kali waktu itu? Itu masih di bawah Pemko. Sampai sekarang pun masih di bawah Pemko. Persiraja ya. Cuman judulnya aja lain kan. Judulnya lain. Kalau dulu sebelum ada undang-undang keolahragaan nomor 3 boleh menggunakan dana pemerintah. PBD. Ya, karena dengan undang-undang itu sepertinya tidak boleh lagi menggunakan dana pemerintah. Dan siapa yang mendanai itu? Sementara Pemko ini kan pemerintah kota. Memang selama ini ada juga mungkin beberapa dermawan atau simpatisan yang memang betul-betul masih peduli lah dengan Persiraja waktu itu. Mungkin ada beberapa, dan saya juga selaku pemain nggak tahu juga, maksudnya nggak, dalam arti tidak tahu siapa yang memberi bantuan. Tapi di mata saya almarhum ini Pak Zainuddin Hamid. Ketika itu beliau ketua PSSI, sempat juga ketua KONI. Memang di masa dia saya lihat lebih peduli lah dengan sepak bola, olahraga. Dan ketika itu ketua Persiraja almarhum Muwardi. Pak Muwardi. Dan beliau tentu dengan pengusaha-pengusaha Aceh menggalang dana. Juga walaupun keterbatasan tapi punya prestasi. Ini luar biasa. Dan ketika Pak Mali tiada pun masih Anda di Persiraja, wali kota dilanjutkan oleh Ibu
Eliza Salim Jamal, juga Anda masih di Persiraja. Masih. Dan itu masih beliau juga peduli. Walaupun kayak kita bilang di awal tadi, mungkin APBD kita nggak bisa. Tidak boleh ya. Tapi beliau tetap memikirkan bagaimana jalannya Persiraja. Ya, tetap eksis di sepak bola nasional. Ya, ada beberapa cara kemarin yang diundang investor untuk mungkin ya seperti itulah. Ya. Dan saat ini ketika itu Anda tidak dalam tim, sempat Persiraja lolos ke jenjang divisi Liga 1. Ya. Dan itu tentu biaya yang cukup besar. Apa yang menjadi kendala tim-tim daerah seperti Aceh untuk main di Liga Divisi 1 ini? Mungkin kendala di situ lebih dari pemain pribumi lah ya. Pemain lokal kita waktu itu kalau saya lihat agak kurang. Waktu saya lihat lebih banyak umatnya pemain luar daerah. Apa penyebab pemain lokal tadi? Ya mungkin ketidakkepercayaan tadi. Dan saya yakin pemain Aceh itu luar biasa. Cuman ketika mungkin kita udah mulai ke atas, kepercayaan itu mungkin mulai berkurang untuk pemain Aceh. Dan saya pemain yang dibawa juga ya nggak terlalu lebih dengan pemain lokal kita sendiri. Berarti putra-putra Aceh ini juga punya mental dan juga lebih siap untuk main baik di Liga 1 di seluruh Indonesia. Pasti. Dan banyak kok Liga. Contoh, banyak pemain Aceh yang main di luar. Banyak yang main di Liga 1. Ada beberapa pemain. Jadi saya tetap yakin dengan pemain lokal. Baik, ini ada pertanyaan menarik juga untuk Kurniawan. Apa ada nggak pertandingan yang sulit untuk dilupakan? Yang pertandingan yang begitu sampai saat ini terkenang bagi Anda? Banyak, tapi satu ketika kehilangan pemain muda berbakat, almarhum Akli Virus dari asal Sigli itu. Ya, itu yang dicederai oleh penjaga gawang SHP. Itu ya sampai sekarang yang nggak bisa saya lupakan. Dan Anda Pak menjadi saksi? Saya kapten waktu itu. Anda kapten dan Anda di dekat almarhum melihat menyaksikan sendiri. Betul. Jadi itu pertandingan yang memang sampai sekarang nggak bakal dan nggak bisa saya lupakan. Jadi banyak yang membuatnya ya mungkin memang udah jalannya. Jadi itulah yang menutup pertandingan yang menyedihkan lah, walaupun kita di situ unggul atas PSAP. Ya. Dan saya juga mendoakan semoga almarhum Amin. diampunkan segala dosa, diterima segala amalan di dunia. Dan mungkin Anda punya pesan-pesan untuk talenta-talenta muda Aceh, baik yang junior atau anak Aceh. Pesan-pesan saya buat pemain-pemain muda, jangan cepat merasa puas dengan apa yang udah kita dapati. Kalau kita mau lebih yang kita dapat hari ini bisa kita dapati. Ya. Terus satu lagi, jangan pernah berhenti karena capek, tapi berhentilah karena selesai. Itu aja buat para pemain muda, supaya motivasi lah, selalu jaga motivasi, etika, terutama attitude. Ya, itu aja. Dan pertanyaan untuk tokoh-tokoh khusus sepak bola di Aceh. Menurut Anda tokoh-tokoh yang begitu berkesan dan punya
yang punya, maksud Anda punya kenangan untuk Anda dan menurut pribadi Anda? Ya, kok di mata saya cuma 2 tokoh sepak bola di Aceh. Ya. Almarhum Haji Del Mutala dengan almarhum Zainuddin Hamid yang lebih kita kenal dengan sapaan Lek Buge. Nah, itu yang memang di masa almarhum Pak Del Mutala saya nggak pernah, dan mungkin saya belum lahir. Cuma dengar cerita. Dan banyak prestasi yang dia dapati kan ketika dia menjadi ketua. Tapi di masanya Pak Lek Buge saya udah rasakan. Jadi menurut saya cuman mereka berdua lah yang layak dikatakan tokoh sepak bola Aceh. Dan untuk almarhum Haji Murtala sudah didedikasikan sebagai nama Stadion Lampining. Ya. Dan bukan tidak mungkin melalui podcast ini juga kita dorong pemerintah semua stakeholder agar stadion yang di Blung Raya itu juga menjadi nama daripada tokoh sepak bola yang Anda kata tadi, Haji Zainuddin Hamid atau lebih diakrab Lek Buge. Apalagi kan memang beliau yang membangun stadion, walaupun dan untuk pembangunan itu juga terseok-seok 20 tahun. Dana juga beliau memikirkan pinjam sana sini setiap tahunnya, kemudian diganti dengan uang daerah. Oke, Kurniawan, sambil bincang-bincang boleh diminum, nih ada kopi juga dari sponsor, dan juga nih ada snack-snack dari 4/3 Coffee and Eatery. Lumpia. Maksudnya kan ada minum tuh. Baik, sebagai pertanyaan terakhir, memang ini kan sudah jadi pelatih sepak bola. Ada nggak keinginan atau cita-cita untuk bikin klub sendiri? Otomatis pasti ada. Ya, mungkin nggak sekarang, bisa jadi beberapa tahun kemudian. Tapi membuat satu tim itu kan kita harus butuh dana, sponsor, ya dukungan lain-lain lah. Nah, terutama lapangan, mesnya juga besar kali biaya. Mudah-mudahan. Saya doakan Kurniawan agar terrealisasi impian Anda. Dan demikian bincang-bincang kita pada malam hari ini bersama dengan legenda Persiraja Kurniawan yang sudah hadir. Terima kasih Kurniawan atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih juga udah mengundang saya kemari. Sama-sama. Sampai jumpa di episode lainnya, baik dengan tokoh-tokoh olahraga, sepak bola, balapan, dan olahraga lainnya akan kita undang di Perfecto Podcast channel saya. Adios amigo. Perfecto.